Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dengan narasumber kami yaitu Nur Putria yang akan membahas tentang mental health dan kasus bunuh diri di kalangan remaja. Oke, langsung saja. Menanggapi tren yang baru hangat-hangatnya sekarang, yaitu tren mahasiswa yang bunuh diri dan tentang pandangan kita terhadap tren tersebut. Nah, bagaimana sih sebenarnya bisa terjadi tren bunuh diri tersebut? Oke, yuk kita bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama, menurut Anda, apa sih yang menyebabkan bunuh diri itu? Menurut saya, bunuh diri adalah kasus yang sangat unik dan tidak ada yang akan benar-benar tahu apa sih alasan dibaliknya. Bahkan para ahli sekalipun. Ada banyak alasan logis mengapa seseorang mungkin ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian besar orang yang mencoba bunuh diri memiliki penyakit jiwa. Lebih dari 90% orang yang bunuh diri memiliki gangguan mental seperti depresi, gangguan bipolar, atau diagnosis lainnya. Penyakit kronis, penyalahgunaan zat, trauma kekerasan, faktor sosial ekonomi, hingga putus cinta menjadi hal umum pendorong keinginan bunuh diri. Namun, tindakan bunuh diri itu sendiri tidaklah rasional, terutama bagi kita yang memandang dari kacamata luar. Insting manusia dirancang sedemikian rupa untuk selalu mengedepankan keselamatan diri dan keinginan untuk melindungi diri ini mendorong pemikiran bahwa nyawa harus dijaga baik-baik dengan segala cara. Kemudian, kenapa kalangan mahasiswa lebih memilih untuk bunuh diri? Oke, remaja dan depresi adalah dua hal yang seolah tidak bisa dipisahkan ya Mbak Salsa. Sekalipun menjadi hal yang bisa memicu keinginan untuk bunuh diri. Malahan dalam sebuah penelitian yang dirilis oleh Journal of Psychiatry pernah mengamati tren keinginan bunuh diri daripada mahasiswa di 6 negara. Indonesia pun termasuk dari 6 negara tersebut. Banyak alasan yang melatar belakangi keinginan remaja untuk bunuh diri. Di antaranya pengalaman traumatis, pernah dilecehkan serta seksual saat masih anak-anak. Terlibat ke perkelahian fisik, gejala depresi, hingga faktor-faktor sosial lingkungan yang mendorong keinginan tersebut semakin kuat. Begitu. Kemudian, apakah tidak ada jalan selain bunuh diri? Sebenarnya, orang yang bunuh diri itu mungkin merasa sangat sendirian saat ini. Namun, penting untuk ditekankan bahwa banyak orang lain pernah berada dalam posisi atau perasaan seperti itu. Orang lain juga pernah memikirkan bunuh diri, tapi tekankan pada diri kita sendiri bahwa selalu ada bantuan dan pertolongan untuk kita. Apakah mental sangat berpengaruh terhadap mahasiswa menurut Anda? Ya, karena kesehatan mental berperan untuk media adaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Peralihan dari masa SMA ke perkuliahan itu mengalami banyak perubahan. Banyak mahasiswa yang tidak peduli dengan kesehatan mental mereka. Mahasiswa tergolong masih pada usia yang belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Bahkan terkadang terdapat mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Berkaitan dengan ini, mahasiswa membutuhkan kesehatan mental yang baik supaya mampu mengendalikan emosi dan memecahkan setiap masalah yang mereka hadapi. Kemudian, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak terjerumus ikut tren-tren seperti bunuh diri tersebut? Sebenarnya ada beberapa yang dapat kita lakukan sih, seperti berbicara dengan orang lain, terus lakukan aktivitas yang membuat Anda lupa waktu seperti ya bermain atau nonton, nongkrong-nongki ya, berolahraga, menerapkan tekanan relaksi, terus cari alasan untuk tetap hidup seperti orang tua, cita-cita, seperti itu, terus berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Baik, berarti kita harus melakukan sesuatu yang bisa membangun mental health kita jadi lebih positif lagi, agar kita tidak ikut tren-tren seperti itu. Dan tren seperti itu seharusnya juga tidak bisa diikuti oleh semua orang ya, apalagi mahasiswa. Oke, mungkin dari aku untuk kalian para mahasiswa, kalau kalian dalam keadaan jenuh atau banyak tugas, cobalah deh kalian tuh ingat-ingat orang tua, banyak beribadah juga, karena kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mungkin itu jalan satu-satunya biar kita terhindar dari bunuh diri. Dan juga kalian bisa sharing ke teman-teman, mungkin ya emang kalian gak butuh saran, kalian cuma butuh didengarkan. Jadi carilah teman yang memang mau mendengarkan kalian. Sekian itu dulu yang
kita bahas dalam podcast kali ini. Nantikanlah podcast-podcast selanjutnya bersama kami. Dadah!